fakta bahwa kemudian ada yang menghubungkan di hari pemukulan atau sehari sebelumnya ada surat teguran dari fraksi Nasdem yang ditujukan kepada pimpinan fraksi PDI Perjuangan, tegurannya kepada Pak Masinton di dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Jaksa Agung yang kemudian Pak Masinton sempat menyebut ada pertarungan antara Surya Paloh dengan Haritanu. Ada hubungannya kah bahwa ini kemudian menjadi semacam buntut dari peristiwa itu, Pak Taufik? Ya, itu adalah persoalan lain. Tetapi menurut saya kan juga tidak ada pembenarnya. Misalnya itu adalah persoalan di dalam Komisi 3. Misalnya diduga kemudian terjadi penganiayaan terhadap Dita. Kan tidak bisa kita jelaskan lantas karena itu lantas melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Itu kan tidak terhadap kadernya yang tidak mengerti apa-apa. Menurut saya tidak seperti itu. Menurut saya. Jadi kalau itu adalah menyimplifikasi, menyederhanakan ya. Menyederhanakan persoalan, menghubungkan agar kemudian ceritanya enak. Oke, jadi kalau saya klarifikasi lagi, Nasdem tidak punya masalah apa-apa nih dengan PDI Perjuangan? Tidak, tentu saja tidak ada. Dan pada saat itu juga Pak Masinton kan sudah menyatakan minta maaf secara umum, secara terbuka. Merasa-rasanya permintaan maaf itu sudah diterima. Sudah diterima dan sudah selesai berarti masalahnya? Menurut saya sejauh ini yang saya rasakan, ya kan, itu yang saya rasakan, ya sudah tidak ada persoalan apapun lagi. Kalau itu adalah muncul berikutnya, itu adalah menurut saya tidak boleh dikaitkan dengan persoalan itu. Oke, jadi meskipun sekarang ada kasus baru, ada kasus penganiayaan terhadap kader Nasdem, Nasdem tidak menganggapnya ini kemudian harus dibawa seperti ada masalah antara Nasdem dengan PDI Perjuangan, begitu ya Pak Taufik? Itu bagaimana lantas menjelaskan itu? Iya. Itu sama-sama tidak enak dilihat. Nasdem itu kemudian berusaha mengkait-kaitkannya, kemudian Pak Masinton ingin membalas dendam kepada orang lain, kan enggak? Itu sama-sama, itu kan bukan persoalan kekanak-kanakan, bukan persoalan anak-anak kita ini. Menurut saya itu hanya itu adalah pengenak bicara supaya masuk logika begitu ya Pak ya? Sejumlah orang yang melihat hal ini. Itu menurut saya. Oke, baik. Kita akan mencoba bergabung dengan Pak Junimart Girsang. Pak Junimart, selamat sore. Selamat sore. Iya, Pak Junimart, kita masih membahas masalah tuduhan penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu kader PDI Perjuangan, yaitu Masinton Pasaribu, anggota Komisi 3 DPR RI. Apa sikap partai terhadap kasus ini, Pak Junimart? Ya, jadi begini. Menyangkut tentang nama Pak Masinton Pasaribu ya, yang telah beredar di mana-mana ya, sehubungan dengan laporan dari istrinya yang bernama Dita menyangkut pasal 351, tentu kita harus menyikapi secara cerdas dan santun masalah ini, karena ini berhubungan dengan masa depan dan atau karir dari seseorang di DPR. Yang kedua, tentu kita juga semua harus bisa menjaga diri agar nama seseorang, termasuk Ibu Dita sebagai orang yang dalam tanda petik mengandungkan saudara Masinton itu, betul-betul kita jaga agar tidak dirugikan satu sama lain. Yang ketiga, kalau ada pertanyaan tentang, ya, karena saya di MKD, bagaimana sikap MKD terhadap situasi ini, kami tentu tidak bisa terlalu proaktif, ya, dan saya tentu tidak bisa berbicara lebih detail tentang masalah ini, karena memang ini masalah masih simpang siur. Ya, MKD juga tidak bisa bersikap secepat mungkin, sereaktif mungkin, karena memang tidak ada peraturan yang mengatakan bahwa kami harus bersikap secara langsung. Ya, secara praksi tentu saudara Masinton harus tanpa diminta juga harus memberikan klarifikasi kepada praksi, ya, dan secara jujur harus menyampaikan apa sebenarnya terjadi, ya. Dia tidak perlu bercerita
apa di balik semua ini. Dia hanya betul-betul berbicara tentang apa kejadian sebenarnya. Oke, Pak Junimart, artinya sampai saat ini belum ada pemanggilan fraksi terhadap Pak Masinton untuk menjelaskan sebenarnya versi yang mana yang benar? Ya, setahu saya belum ada. Karena tadi siang saya juga coba cross-check ke sekretariat fraksi. Sampai saat ini belum ada ya pemanggilan itu. Saya berharap Pak Masinton tanpa dipanggil sudah harus memberikan klarifikasi secara lengkap, ya tanpa menyimpulkan. Ya dia harus bicara jujur apa yang terjadi, dia harus bicara ya tentang tulisan yang dibuat oleh tenaga ahlinya, apakah itu benar. Ya kami tidak perlu memanggil tenaga ahlinya, tetapi kami hanya ingin mendengar dari saudara Masinton kejadian yang sebenarnya itu bagaimana, ya tanpa beliau perlu membela diri. Kita maunya itu saja. Oke, baik. Yang juga menjadi pertanyaan besar di sini, Pak Junimart, adalah apakah memang kebijakan Partai PDI Perjuangan memperbolehkan anggotanya untuk memiliki staf ahli dari partai lain? Yang saya pahami, saya juga anggota DPR yang baru. Ya, yang saya pahami bahwa ada aturan yang secara tegas, ya, walaupun tidak tertulis, secara etika kepartaian, etika politik, ya, bahwa yang kita pekerjakan sebagai tenaga ahli, sebagai SPRI, sebagai pendamping dalam pekerjaan itu harus dari kader kita sendiri. Itu memang ditekankan dan dalam setiap pertemuan pertama sewaktu kita terpilih menjadi anggota DPR itu menjadi penegasan dari partai kepada kita. Ada sanksinya Pak kalau ternyata dilanggar? Yang jadi masalah sebenarnya, saya tidak bicara sanksi, yang jadi masalah ya para TA ini, para ASPRI ini mengaku sebagai orang partai. Itu yang jadi masalah. Apalagi dia mungkin baru pertama ikut bekerja di DPR, ya kita hanya berdasarkan trust, kepercayaan saja kepada para TA dan kepada para SPRI atau ASPRI. Nah, kalaupun di kemudian hari timbul masalah seperti yang sekarang, ini menjadi pelajaran kepada fraksi PDIP ke depan, agar betul-betul meneliti. Seperti saya tadi pagi saya langsung panggil semua TA saya dengan SPRI saya. Saya minta mana kartu anggotanya. Dan saya langsung menyuruh mereka membuat surat pernyataan bahwa mereka betul-betul kader partai PDI Perjuangan. Iya. Saya harus bentengi juga diri saya. Oke. Kalau di sini di studio kami ada Pak Taufikul Hadi Pak dari Partai Nasdem, dan dia mengatakan memang mengkonfirmasi bahwa Dita ini memang kader Nasdem. Artinya saya ingin mengkonfirmasi lagi apakah memang ini memang benar asisten pribadi atau tenaga ahlinya Pak Masinton, atau ada hubungan lain sebenarnya antara Masinton dengan Dita ini, Pak? Ya, saya kenal Dita ini ya sewaktu Pansus Pelindo. Ya, beliau sering datang ke ruang Pelindo ada beberapa kali dan ketemu dengan saya untuk mantap berkas kepada Pak Masinton Pasar Ibu. Ya, dan setahu saya Pak Masinton juga pernah mengatakan bahwa saya punya TA sekian orang dan punya sekian orang, dan yang tadi itu Bang, yang antara itu adalah SPRI saya. Ya, jadi dia itu bukan TA. Oke. Ya, asisten pribadi berarti ya Pak Junimart? Bagaimana? Asisten pribadi berarti? Ya, SPRI. Oke. SPRI ya, itu SPRI, bukan TA. Oke, asisten pribadi tetapi bisa berasal dari kader partai lain begitu? Pemahaman saya setelah terpilih jadi DPR, partai menegaskan bahwa siapapun dia apabila melekat kepada kita termasuk SPRI harus dari kader partai. Itu menjadi pegangan dulunya. Nah, kalau sekarang misalnya disebutkan bahwa Saudari Dita itulah bukan dari kader partai PDIP, tentu kita nanti akan minta klarifikasi kenapa sampai timbul demikian. Itu satu. Kedua, kita akan minta bukti bahwa memang betul-betul kalau misalnya Dita mengaku sebagai orang dari partai lain, kita minta mana kartu anggotanya, terdaftar mulai kapan, kan begitu. Oke, kita baik Pak. harus juga mencermati ini. Ya, saya tidak mau bicara ada apa di balik semua ini. Saya harus sampaikan bahwa kami di fraksi PDI Perjuangan harus secara profesional menyikapi masalah ini.
Oke, baik. Pak Junimar ditahan dulu, kita akan break sejenak untuk jeda komersial. Pemirsa.